Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, kita memuji Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi HKBP Denpasar, edisi Selasa 9 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Tuhan dari buku ND nomor 8 ayat 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, yang Maha Kudus, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan hari yang indah kepada kami di pagi hari ini, untuk melanjutkan kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun hati dan pikiran kami, untuk merenungkan firman Tuhan di dalam pagi hari ini, untuk bekal kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah pujian dari seorang perempuan kepada Tuhan yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Seorang perempuan menyaksikan di dalam kehidupannya di mana Tuhan telah menjawab pergumulan yang ada di dalam hidupnya. Dan nats ini adalah pengakuan seorang perempuan yang telah mengalami kasih setia Tuhan di dalam penderitaan, di dalam hidupnya.
perempuan itu ialah Hana, ibu yang telah melahirkan Nabi Samuel, di mana Nabi Samuel ini adalah hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara, saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu Hana adalah istri pertama dari Elkana, dan istri keduanya adalah Penina. Hana seorang perempuan yang setia kepada Tuhan. Dia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak pernah melupakan Tuhan di dalam pergumulan, bahkan di dalam penderitaan yang dia alami. Kita tahu Hana mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Bahkan di Alkitab, kalau kita baca, mengalami penderitaan. Di mana dikatakan Hana mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak bagi suaminya Elkana. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-6. Dan ayat ke-7, di mana pergumulan dan bahkan penderitaan yang dialami di dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Itulah pergumulan Ibu Hana, bahkan penderitaan yang dialami. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulannya itu, di dalam penderitaan yang bertahun-tahun dia alami di dalam kehidupannya, Hana tetap setia kepada Tuhan. Hana tetap menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan di dalam doanya. Di setiap pergumulan hidupnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah Tuhan mendengarkan pergumulan, doa, bahkan permintaan dari Ibu Hana kepada Tuhan. Kita bisa lihat kesetiaan Hana kepada Tuhan. Itu di ayat 12 dikatakan seperti ini. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Itulah kekusukan
Ibu Hana menyerahkan semua pergumulan, bahkan penderitaan kepada Tuhan. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjawab pergumulan Hana. Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan penderitaan yang dialaminya. Tuhan membuka kandungannya, sehingga Hana melahirkan Samuel, anak pertamanya. Dan setelah itu, Hana melahirkan 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Itulah yang dialami Ibu Hana. Dan atas jawaban doa dan atas jawaban pergumulannya itu, Hana memuji Tuhan. Hana bersaksi dan mengaku dengan perkataan, dengan puji-pujian yang di ayat 2 ini. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Seorang ibu yang di dalam penderitaannya, di dalam pergumulannya selalu berserah kepada Tuhan. Dan seorang ibu yang telah mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan seorang ibu yang telah mendapatkan jawaban dari Tuhan atas pergumulannya, keluarlah pujian ini, kesaksian ini, dan pengakuan ini bahwa tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan dan yang sangat perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sekudus apakah kita buat Tuhan Allah kita yang Maha Kudus itu di dalam kehidupan pribadi kita? Sekudus apakah Tuhan Allah yang Maha Kudus itu kita buat di tengah-tengah keluarga kita? Sekudus apa Tuhan Allah yang Maha Kudus itu kita buat di peribadahan kita, di gereja, di pertangyangan sektor, di pertangyangan punguan, bahkan di tempat di mana kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Dan sekudus apa Tuhan Allah yang Maha Kudus itu kita buat di dalam pekerjaan kita, di lingkungan kita, untuk anak-anak yang masih sekolah. Sekudus apa Tuhan Allah yang Maha Kudus itu kita buat di tempat sekolah kita, di perkuliahan kita, bahkan di pergaulan anak-anak kami di luar.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang diminta nats ini, yang sangat perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali berkaca dari kehidupan Ibu Hana, setelah dia mengalami kasih karunia Tuhan, setelah dia mendapat jawaban atas pergumulannya dari Tuhan, apa yang dia lakukan selanjutnya? Di sini dapat kita lihat ada 3 yang dilakukan Hana setelah dia menyaksikan dalam hidupnya bahwa Tuhan itu Tuhan Allah yang Maha Kudus. Yang pertama yang dia lakukan yaitu dia semakin sungguh-sungguh memuji Tuhan dalam hidupnya. Dia semakin tulus dan semakin memuji Tuhan dalam hidupnya. Itu bisa kita baca di ayat-ayat berikutnya. Ayat puji-pujian dari Hana. Dan yang kedua yang dilakukan adalah dia menyaksikan kepada banyak orang, terkhusus kepada Nabi Eli, yang pada saat itu adalah hakim bagi orang Israel, dan dia adalah imam di rumah Tuhan. Dia menyaksikan bahwa dia telah mendapat kasih karunia dari Tuhan, yaitu mendapatkan seorang anak yang dia berikan namanya Samuel. Dan yang ketiga yang dia lakukan adalah Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Di Alkitab dibuat umur 3 bulan. Samuel telah diserahkan kepada Nabi Eli di dalam rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kita tahu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Samuel ini seumur hidupnya menjadi nabi, hakim, imam di rumah Tuhan. Dari kita berkaca dari kehidupan Hana yang telah dia lakukan setelah dia menyaksikan bahwa Tuhan Allah kita itu sangat kudus. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah mengaku di dalam diri kita, di dalam hidup kita, bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Maha Kudus, bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah kita, dan Allah kita itu gunung batu bagi kita. Apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita
akan semakin memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Memuji Tuhan yang Maha Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita menyaksikan kekudusan Allah kita itu melalui cara hidup kita, di tempat pekerjaan kita. Dan kita semakin melayani dan mau melayani Tuhan yang Maha Kudus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah itu Maha Kudus. Allah itu adalah benteng kehidupan kita. Karena itu, mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan yang Maha Kudus itu di dalam kekudusan hati kita pribadi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami, agar kami semakin sadar, semakin tahu, dan semakin menguduskan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam peribadahan kami kepada Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan kami sehari-hari. Bapa di surga, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Hapuskan segala dosa kami, agar kami layak memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, renungan singkat kita di pagi hari ini. Shalom.